Ya, oke guys, balik lagi sama gua karena data nggak bisa bohong ya. Hari ini Sabtu 2 September 2023. ISG kemarin posisi naik ya ternyata. Oke. Ya, hari ini gua mau bahas ITMG lagi guys soal apa yang harus lo lakuin ya, bla 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 segala macam dan trik-triknya untuk lo yang mau ngambil dividennya ya. Gua akan jadikan Games dan PTBA ini sebagai rujukan studi kasus gitu. Jadi ingat guys, eh hari ketika ITMG bagi dividen di September ini di luar perkiraan banyak orang ya. Mereka mengira akan baginya November, tapi ternyata baginya September. Banyak yang kaget ya, termasuk para swing trader ya. Ya, swing trader nih kaget. Mereka udah jual barang ya guys, banyakan. Gue lihat tuh di FB komen-komennya itu mereka kaget tuh. Diumuminnya pas sudah bursa selesai lagi semalam itu kan, kemarin ya. Mereka kaget karena mereka tuh feelingnya harusnya November, jadi mereka mungkin mulai akumulasi itu di Oktober mungkin. Kaget, kaget aja. Nah, karena kaget, mereka banyak kan nggak punya barangnya. Nah, mereka bakal mulai tebar fear, guys. Ya, bakal mulai tebar fear. Wah, ngapain nih dividen cuma 9%, 9,1%. Nanti ARB-nya 35%. Wah, ada yang dilebay-lebayin gitu ya. Padahal kan emiten di atas 5.000 kalau nggak salah ARB-nya cuma 20% ya. Wah takut, wah bakal ngapain nih, bakal 35% ARB-nya. Wah ngapain, wah siap-siap nih jebol ke 20.000 bla bla bla. Itu orang nggak punya barangnya guys. Dia pengen masuk, dia tuh telat. Kaget ITMG tuh bagi dividennya di luar perkiraan. Ingat ya guys, interim itu dadakan ya, nggak perlu RUP segala, nggak perlu. Itu terserah aja mereka mau bagi kapan. Bisa dadakan, bisa berkali-kali. Bisa sebulan sekali kalau lagi niat, atau 2 minggu sekali ngumumin dividen interim bisa. Terserah mereka aja. Jadi ingat ya guys. Nah itu makanya kadang-kadang gue lebih milih, ngapain capek-capek dikit-dikit jual-jual gitu loh. Capek. Kalau gue pikir-pikir capek. Nerapin kayak gitu juga capek gitu loh. Mending diemin aja. Toh kalau gue jual juga gue nggak ngambil detik itu juga kan. Nggak, gue nggak cairin juga ke rekening bank gue. Taruh aja. Takutnya nanti ada momen-momen dadakan hilang gitu. Takutnya. Seringnya seringnya begitu. Ya kalau gue lebih nyaman dengan gaya gue yang sekarang ya. Dividen investing lu terserah aja deh mau jadi apa. Nah, jadi karena banyak orang ini yang kaget, ini kan kumdetnya nanti tanggal 11 nih, sebentaran doang nih guys ya. Jadi misinya itu sekarang gimana lu ditebar fear supaya lu takutan cut loss, supaya lu jatuhin tuh harga. Harga itu jatuh karena kepanikan lu sendiri sehingga mereka bisa serok di bawah. Terjadi itu di PTBA kemarin. Ya, 30%. Setiap hari gue lihat di FB itu postingan orang yang ngejelek-jelekin PTBA. Ini sebelum kemudiannya PTBA tuh yang yieldnya 30%. Wah, robo nih, wah siap-siap nih, wah ngapain nih ngambil nanti, wah ngapain nih ngambil dividen ntar robo, wah 15%, wah nggak ketutup dah, pokoknya bla 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 bla. Akhirnya karena setiap hari dicek-cekin kayak gitu sampai kumdet, akhirnya banyak holder PTBA di kumdet itu cut loss, sehingga waktu itu PTBA jebol. PTBA di Hekumdet jebol 3.700 ya. Ya, tapi seperti waktu itu kan gue udah pernah bilang ya, pas jebol 3.700, gue udah predik sekitar kalau robo ya sesungguhnya bakalan lebih jumlah dividennya. Paling mentok robo 2.600. Tapi masih ada aja tuh orang guys yang percaya bahwa BTPW bakal jebol ke 2.000 atau 1.000 masih ada. Ingat ya guys, kenapa dia cuma mentok 2.600? Karena dividennya cuma 1.094 ya PTBA. Ingat ya guys, ini gue udah lihat patternnya berkali-kali. Selalu begitu. Dividen trap tidak akan melampaui jumlah dividennya. Lu tes berkali-kali deh. Gue udah tes berkali-kali tuh. Udah lihat berkali-kali lah. ETBA, MBAP yang kemarin yang baru-baru tuh. Nggak bakalan. Kalau dia yieldnya 11%, pasti dividen trapnya ya paling robohnya 10%. Nggak bakalan 12, 13, 14 itu nggak bakalan. Ya, kecil lah kemungkinan kecuali ada faktor X ya, faktor yang benar di luar dugaan itu. Basically kalau secara normal dividen trap tidak akan melampaui jumlah dividennya. Ya. Nah, demikian juga kemarin terjadi kan di games ya. Kalau nggak salah kemarin gue bikin hitungan dia kan dividennya 846 kan. Kalau nggak salah komdenya 7.100 ya. Pokoknya hitungan gua ketika gue bikin kemarin games itu
tidak akan melampaui 6.200-an ya. Dividen trapnya nggak akan melampaui. Ya memang terbukti kalau lu lihat kemarin robonya cuman mentok di malah yang 6.500 ya. Artinya lu cuan yang udah ambil dividen kan tetap cuan ya. Tetap cuan, udah cuan berapa persen. Nanti tinggal tuh. Ini paling mentok kemarin ya 6.300 ternyata kan. Ya lu cek aja video gue yang kemarin tuh. Sebelum dividen trap ex-date ya. Gue udah bilang, inget guys, ini udah pattern ini udah terbukti berkali-kali. Terbukti ya. Dividen trap tidak akan melampaui jumlah dividennya. Makanya gue bilang paling mentok ya 6.200 kemarin. Apa games mentoknya. Ternyata cuma 6.300 kan. Setelah itu naik lagi. Kenapa naik, guys? Kenapa naik? Ya. Karena ini barang bagus. Bagi duit. Tiap tahun bisa bagi duit 2-3 kali. Siapa yang nggak berbondong-bondong mau hajar ini? Kemarin transaksinya, kemarin gue lihat ini yang exit ya, itu tembus 11 miliar loh John. Gila. Transaksinya RP 11 miliar. Artinya orang udah berbondong-bondong, udah gatel mau nyerok ex-date-nya. Ex-date aja masih diserok karena barang bagus. Dan lo ngarep lagi Senin ARB lagi ya? Nggak ada alasannya. Nah inget guys, nah ini guys, yang penting pola pikir dirubah dulu. Sosok yang lu sebut bandar maha kuasa itu nggak ada. Nggak ada. Ya. Bandar itu mungkin ada, iya di emiten 1T ke bawah. Oke, ada, gua akuin ya. Itu biasanya mereka kong kali kong sama pemegang saham mayoritasnya. Sekuritasnya kong kali kong, mainan repo, saling bagi-bagi barang, dapat harga di bawah, terus mancing retail-retail lugu, lucu dan belagu ya enggak. Masuk-masuk supaya lo angkat. Mereka tuh rata-rata punya average tuh barang rata-rata mungkin RP 40, 30, 20 atau gocap. Sehingga mereka ketika barang itu di harga 500 atau 1.000 ya mereka enak kebantainya tinggal haki jebret 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 ya enggak. Tapi tetap aja kalau retail udah panik, mereka nggak bisa jualan juga. Kenapa? Kalau retail udah panik, transaksi hariannya rata-rata saham gocapan tuh cuma 180.000 RP. Transaksi hariannya atau mungkin paling tinggi 1 juta rupiah. Ya mereka nggak bisa ngabisin barang juga. Jadi kalau lo tanya, bandar bisa punya resiko nyangkut nggak bisa juga. Bisa juga. Ya barang busuk udah nggak ada yang mau beli ya transaksi hariannya segini. RP 180.000 lo makan sekali solarnya habis. Ya. 1 juta rupiah. Cuma kayak gitu-gitu doang. Nah beda kalau saham-saham bagus kayak games ya. Di XDate pun orang masih borong nih 11 miliar. Kemarin. Cek aja sendiri kemarin. Hampir 12 miliar lah. 11,9 miliar. 12 miliar kemarin. Ya. Ini baru kasus terjadi di games. Jadi lu jadikan patokan aja nanti buat ITMG. Nah, ini yang mau gue jelasin strategi buat ITMG ya. Ingat aja terus, dividen trap tidak akan melampaui jumlah dividennya. Jadi sekarang kita tahu berapa dividennya ITMG? RP 2.660. Jadi nanti di XDAT tidak akan melampaui ini. Lu don't worry gitu loh. Wah, kemarin gue lihat udah banyak postingan tuh. Nah, istilahnya tebar-tebar viral. Wah, hati-hati nih, ITMG bakal jebol 22.000, 20.000, bla 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 bla. Doesn't make sense. Doesn't make sense. Ya. Jadi nanti robonya kemana ya? Intinya inilah yang mau gue jelasin ya. Sekarang kemarin kan karena ini diumuminnya. Kemarin sih transaksi ITMG sekitar 10 M ya, 10 miliaran gue lihat. Ya ini belum heboh aja karena kan berita dividennya baru nongol setelah bursa selesai kan. Jadi Senin ini kemungkinan transaksinya akan nambah di atas ini ya. Kemarin game saja kemarin tembus 37T di Kumdet ya. Ini kemungkinan bisa 40-50 nanti pada bondong-bondong masuk TMG di Senin ya. Uh, nah, jadi sekarang lu tetapin diri lu mau ngapain masuk ke TMG. Ya, lu mau jadi dividen investor atau lu mau swing trading atau mau apa lu tetapin dulu aja itu tergantung diri lu masing-masing. Intinya intinya akan ada banyak fear yang ditebar supaya lu buang nih barang di harga murah ya. Kalau lu nggak ikutin sama fear itu, mereka akan bingung guys. Mereka itu pasti masuk di kumdet, pasti. Sekarang tujuannya itu adalah gimana cara ngerobohin nih harga pas sebelum kumdet. Pas kumdet udah roboh gitu loh. Nah itu tujuannya kenapa mereka begitu supaya dapat harga murah, dapat lot lebih banyak, dividen lebih banyak. Itu aja tujuannya. Ya. Um, Kemarin saham games kan naik 6.500 ya. Berarti kan, berarti cuman roboh 600 ya.
Ya, berarti mereka masih dapat eh, ya mereka masih dapat 2,8% yang masuk di Kumdet di games kemarin tuh. Lumayan masih cuan kan? Ya nggak masih dapat 2,8% dan lu pun sebenarnya masih dapat 2,8%. Ya tapi intinya gini guys, dividen itu real. Ya, dividen itu duit cash. Ya, lu nggak perlu jual barang lu ditransfer duit cash dan nanti berapa bulan kemudian dia akan transfer lagi. Nah, itu mesin duit. Kalau lu punya mesin duit yang bahkan mungkin bisa kasih lu sampai 20-30 tahun ke depan rutin tiap tahun. Gue cuma kasih kasih pertanyaan ke lu, kenapa lu harus jual? Sedangkan mesin duitnya itu gede banget baginya, gitu loh. Jauh lo daripada bikin kos-kosan jauh banget loh. Dapat kayak begini lebih gede. Ya. Betul, mungkin kadang-kadang lo floating loss gitu kan. Tapi coba lu bandingin. Coba lu hitung yang udah terima dividen ITMG berkali-kali. Ketutup nggak sih? Sebenarnya lu udah cuan kan? Banyak yang udah cuan dari dividennya doang. Mungkin di portonya masih floating loss, tapi dia udah cuan berkali-kali karena dividennya udah dapat berapa berapa puluh persen gitu lah. Lu udah cuan sebenarnya. Ya. Oke, di ITMG nanti robonya itu tergantung kumdet tanggal 11. Ya, tergantung kumdetnya. Anggaplah ketika di kumdet nanti dia ada di 31.000 misalnya 31.000. Jadi nanti XDAT-nya robo berapa ya? Dikurang aja 260. XDAT-nya tidak akan melampaui 28.340 ya. Kalau di kumdetnya segini ya. Jadi gitu aja guys, rumusnya simple banget. Simple banget. Ya. Malah mungkin kalau mentoknya segini ya, paling paling bentar ya jadi robo 29.000 misalnya ya. Ya makanya lu jangan sampai kena tebar fear untuk cut loss sampai kumdet. Ketika lu tidak cut loss sampai kumdet gitu ya. Tidak bisa harga tujuh jatuhin. Nah, yang mau masuk di kumdet ini bingung. Mereka itu udah pasti bakal hajar di kumdet. Jadi kalau lu bisa pertahanin harga di sampai kumdet ya, dia mereka itu pasti mau nggak mau akan hajar di harga tinggi juga. Mereka tuh memang pengen makan di kumdet. Ya, jadi ya kemarin di games makanya kumdetnya itu naik ya, malah naik kan. Karena gue beli berkaca dari kasus PTBA kemarin. Waktu di PTBA, sayangnya ketika fase-fase sebelum kumdet tuh, gue waktu itu nggak bikin video kali ya. Jadi orang udah pada ketakutan semua. Eh, untuk ngadepinnya gimana? Akhirnya robo PTBA dari 4.100 sampai ya robo ke 3.700 di PTBA. 4.100 di kumdetnya robo 3.700. Parah lah waktu itu. Ya tapi sebenarnya sih buat dividen investor malah untung ya. Misalnya pas robot 3.700 ternyata PTBA kan kumdet trapnya jebol 2.700-an kan. Malah enak pas kita dapat payment debt, duit PTBA cari, PTBA-nya lagi di harga segini. Jadi lu satu lot cuma ngabisin 270.000 ketimbang lu ngabisin 370.000 atau 410.000. Jadi sebenarnya barang diskon guys. Malah enak ya. Malah enak ya. Jadi TMG gue nggak tahu nih kumdetnya berapa. Jadi robonya itu ingat nggak bakal melampaui 2.260. Rumusnya harga kumdet dikurang dividennya. Paling mentok itu berarti. Ya kalau misalnya di kumdetnya 29.000 ya paling mentok nanti kan dia robonya di 27.000 atau 26.000. Bakal nggak ke 22.000 ya? Nggak make, menurut gua nggak make sense ya. Nggak make sense. Apa alasan orang dari kecuali kalau di kumdetnya 24.000. Nah, apa alasan orang melihat ada emiten mau bagi dividen terus robo sampai 24.000 sebelum kumdet? Nah, gua rasa alasannya apa gitu. Kecuali ada faktor X ya, gua nggak tahu. Nah itu guys, gua mindset itu dirubah dulu guys, terutama soal perbandaran ini ya. Karena gua perhatikan itu masih banyak orang tuh yang percaya, percaya di alam bawah sadarnya dia tuh ada satu sosok yang bisa ngendaliin sesuka hatinya harga. Dia bisa roboin sesuka hatinya. Wah, besok gua ITMG mau roboin ke 20.000. Wah, besok sini gua mau naikin. Wah, seolah-olah kayak gampang banget, guys. Ya, itu mungkin ada kalau di satu T ke bawah. Tapi pun mereka juga bukan tanpa resiko melakukan itu. Mereka bisa nyangkut juga yang seperti gue bilang tadi. Ya, bisa nyangkut juga. Jadi kalau ditanya ada nggak sosok Bandar Maha Kuasa yang bisa jebolin kayak gitu? Nggak ada. Nggak ada, guys. Ya.
Nah, ketika lu udah buang ini dari alam bawah sadar lu bisa ngatur strategi dengan benar. Ya permasalahan kenapa orang gagal ngatur strategi dengan benar? Karena percaya ada sosok yang maha kuasa itu. Ya. Contoh misalnya di games. Kalau lu kemarin di XDead ya, lu percaya ada sosok bandar maha kuasa yang bisa roboin games tahu-tahu di 5.000. Misalnya lu percaya nih, wah XDead kayaknya ini bakal robo di 5.000 misalnya atau 5.500 tapi. Gua bakal baru mau serok 5.500 karena lu percaya ada si bandar bisa roboin sampai 5.500. Padahal realitinya nggak ada. Realitinya nggak ada. Kalau lu mindsetnya bener, hitungannya bener, lu tahu games itu robo paling mentok 6.200. Lu udah tahu. Berarti gua serok minimal udah 6.300. Akhirnya bener kan yang terjadi yang ini. Yang ini malah salah karena dia percaya ada di alam bawah sadarnya ada bandar yang bisa roboin 5.500. Padahal paling mentok itu cuman hukum jual beli aja. Paling mentok cuman segini. Akhirnya orang yang mindsetnya udah bener dia bisa serok di waktu yang tepat yaitu di 6.300-an. Bisa serok di waktu yang tepat. Karena dia nggak percaya ada bandar. Nggak percaya ada bandar yang bisa gerakin games itu yang market cap-nya 40T. Nggak percaya dia. Nah, itu maksud gue guys. Sehingga kalau lu mindsetnya bener, lu atur taktik pun jadi bener. Sehingga potensi cuan jadi lebih gede gitu kan. Ya lu kemarin yang serok. Ini kan saham games kan ada yang serok kan. Ini kan ada yang serok di 6.300. Nih. Lu bayangin ya, dia serok 6.300, sekarang 6.525. Itu berarti dia udah untung 0,3% ya. Iya, 0 tahu lah untung berapa nih gua. Nggak tahu lah pokoknya gua 103 ya 3%. Masa sih 3%? Ya 0,3 lah. 0,3% lah gua rasa. Ya. Pokoknya udah untung lah. Dia beli 6.300 dan yang 6.500 yang dia beli dari sini udah cuan di sini. Karena strateginya benar. Karena dia nggak percaya bisa robo di bawah lagi. Ya nggak? Itu guys maksud gua. Ya, ketika lo mahaminnya udah bener, ininya belakangnya udah bener mindset lo bahwa tidak ada sosok yang bisa ngotak-ngatik segampang itu harga di bursa itu ya, lo akan lebih tenang dan lo ngatur strategi pun lebih gampang. Ya, oke. Jadi TMG gitu aja guys ya, gua rasa. Menurut gua kalau ada barang yang bisa bagi duit lu duit rutin, kasih lu setoran sampai mungkin 20-30 tahun ke depan, kenapa lu harus jual ya? Nah itu guys, enaknya dividennya daripada lu dikit-dikit perbanyak cicilan ya, perbanyak pinjol, perbanyak utang, perbanyak kreditan, lebih baik lu perbanyak taruh duit di saham ya. Nanti setiap berapa bulan sekali dapat laporan terus mau bagi duit, ya, hati lebih tenang, lebih gembira dan kesehatan lebih terjaga. Hati gembira bikin kesehatan lebih terjaga guys ya. Tapi kalau lu dikit-dikit yang datang itu adalah tagihan pinjol, berat-berat itu bikin stres bikin cepat sakit guys ya. Oke guys, gue rasa gitu aja. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya karena data gak bisa bohong ya.